Halo, saya Reynold Firmantua Sihombing dengan nomor pokok mahasiswa 1915023 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah dan juga sejarah dari otonomi daerah di Indonesia. Yuk kita simak baik-baik. Otonomi berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu auto, yang berarti sendiri, dan kedua yaitu nomos, yang berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Dengan demikian, otonomi berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna yaitu memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga daerah sendiri. Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengertian yang memiliki hubungan atau kaitan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah daerah yaitu penyelenggara urusan di dalam suatu daerah. Selanjutnya, penyelenggara urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pemerintah daerah itu meliputi bupati atau wali kota, pangkat daerah seperti lurah, camat, serta gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan otonomi di Indonesia. Nah, bagaimana sih otonomi dapat berkembang di Indonesia dan hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu warisan kolonial. Nah, pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Statblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya suatu pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Kemudian Statblad ini diperkuat dengan Statblad nomor 137/1905 dan Statblad nomor 181/1905. Kemudian lanjut pada tahun 1922 pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu Statblad nomor 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuklah sejumlah provinsi, Regentschap, Staatsgemeente, dan Groupgemeenschap yang semuanya itu menggantikan lokal resort yang ada pada saat itu. Nah, selain itu juga terhadap pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Nah, jadi Belanda membentuk peraturan tadi untuk menggantikan pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika menjalar Perang Dunia II di Perang Dunia II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai dari Korea Utara ke dataran Cina sampai ke Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, Jepang berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial di Inggris, di Burma, Malaya, Amerika Serikat, Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, pemerintahan Jepang yang singkat yaitu sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda pada saat itu. Nah, pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau disebut Osamu Seirei nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Jadi pemerintahan daerah yang sudah
bentuk oleh Belanda tadi, yaitu dapat mengatur keuangan sendiri, itu dirombak ulang oleh pihak Jepang, sehingga pemerintah daerah ini hampir tidak memiliki kewenangan apapun. Nah, penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Nah, kita berlanjut kepada masa setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan juga banyak sekali pembaharuan yang terjadi pada sistem otonomi daerah. Nah, pembaharuan tersebut terus dilakukan dan tercatat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pada periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Selanjutnya pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Berikutnya pada periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Juga pada periode penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Kemudian juga pada periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan juga pada periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Juga pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan terakhir yaitu pada periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi banyak sekali pembaharuan yang terjadi pada sistem otonomi daerah, dari mulai pemerintahan penjajahan Belanda hingga masuk ke pemerintahan penjajahan Jepang, dan juga setelah masa kemerdekaan, sehingga terbentuklah sistem otonomi daerah yang kita gunakan hingga pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Hasanah, NPM 191504137. Di sini saya akan menjelaskan sejarah otonomi daerah pada masa kemerdekaan di Indonesia. Sejarah otonomi daerah di Indonesia pada masa kemerdekaan dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pada periode ini belum ada undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang dibuat oleh PPKI. Selain itu pula digunakan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Awalnya PPKI hanya membagi wilayah Indonesia menjadi provinsi-provinsi. Di setiap provinsi dibagi lagi menjadi kresidenan. Provinsi dikepalai oleh gubernur dan kresidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Dengan demikian, provinsi dan kresidenan hanyalah sebagai tempat daerah administratif dan belum mendapat otonomi. Otonomi bagi daerah baru keluar setelah dirilisnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Menurut undang-undang ini setidaknya ada 3 jenis daerah yang memiliki otonomi, yaitu kresidenan, kota otonom, dan kabupaten, serta daerah-daerah lain yang dianggap perlu. Pemberian otonomi daerah ini dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai badan perwakilan rakyat daerah. Untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari dibentuk badan eksekutif dari dan oleh Komite Nasional Daerah itu sendiri dan dikepalai oleh kepala daerah. Mengingat situasi dan kondisi di daerah-daerah tidak semua memungkinkan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Dan juga ada beberapa atau sebagian daerah di Indonesia yang dihapuskan karena perjanjian Linggajati dan juga perjanjian Renville. Periode kedua. Pada periode ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang susunan dan kedudukan pemerintahan di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki 2 jenis daerah berotonomi, yaitu daerah berotonomi biasa dan juga daerah berotonomi khusus, atau yang sering disebut daerah istimewa.
Daerah otonomi khusus yang diberi nomenklatur atau daerah istimewa ialah daerah kerajaan atau kesultanan yang kedudukannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan pemerintahannya masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya sendiri. Masing-masing daerah memiliki 3 tingkatan dan juga nomenklatur yang berbeda-beda. Di tingkat pertama, pada daerah otonom biasa yaitu provinsi, sedangkan pada daerah otonom khusus yaitu daerah istimewa setingkat provinsi. Di tingkat kedua, pada daerah otonom biasa yaitu kabupaten, sedangkan pada daerah otonom khusus yaitu daerah istimewa setingkat kabupaten. Dan pada tingkat ketiga, pada daerah otonom biasa yaitu desa ataupun marga, sedangkan pada daerah otonom khusus yaitu daerah istimewa setingkat desa. Undang-undang ini juga menetapkan pemerintah lokal menggunakan nomenklatur atau daerah istimewa. Pemerintah lokal terdiri dari badan legislatif yaitu DPRD dan juga badan eksekutif yaitu DPD. DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan dan anggota DPRD diatur melalui undang-undang. Masa jabatan anggota DPR yaitu 5 tahun. Ketua dan wakil ketua DPRD dipilih oleh anggota DPR yang bersangkutan. DPD dipilih oleh dan dari DPRD yang bersangkutan. Masa jabatan DPD pun sama dengan masa jabatan DPRD tersebut. Kepala daerah menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala daerah dapat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden, dan yang kedua, kepala daerah kabupaten diangkat oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, kepala daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi. Dan yang keempat, kepala daerah dapat diberhentikan oleh yang mengangkatnya dan atas usul DPRD. Yang kelima, yaitu yang terakhir, kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catherine Safa Pitaloka, NPS 191904139, akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah otonomi daerah di Indonesia pada masa kemerdekaan, yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini dibentuk dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Pergantian Undang-Undang Dasar sementara menyebabkan sistem pemerintahan berubah, maka regulasi juga akan berubah. Jadi, lahirnya undang-undang ini dikarenakan tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Apalagi pada saat itu, pasca pemilu tahun 1955, yaitu pemilu pertama di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950. Secara umum, otonomi daerah di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu daerah otonomi biasa atau yang disebut juga dengan swatantra dan daerah otonomi khusus atau yang disebut juga dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut terdiri dari 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda. Nomenklatur daerah otonomi biasa terdiri dari daerah swatantra tingkat 1 yaitu termasuk Kota Praja Jakarta Raya, tingkat 2 termasuk Kota Praja, dan tingkat 3. Nomenklatur daerah otonomi khusus yaitu terdiri dari daerah istimewa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Undang-undang ini sebenarnya adalah undang-undang pertama kali yang memperkenalkan konsepsi sistem otonomi yang real, dikarenakan dasar dan konsepsinya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah urusan atau kepentingan yang umum, sedangkan sisanya adalah urusan rumah tangga daerah. Walaupun tidak dijabarkan secara tegas mana bagian yang termasuk urusan pemerintah pusat dan mana bagian yang termasuk urusan rumah tangga daerah. Sayangnya, undang-undang ini menimbulkan dualisme kepemimpinan, dikarenakan kepala daerahnya merangkap sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah menjalankan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah
dipilih dari dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wajib memberikan keterangan-keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini dipilih berdasarkan komposisi kekuatan politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya, kepala daerah dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, di samping ada kepala daerah, ada juga kepala wilayah. Di tingkat 1 misalnya, terdapat kepala daerah dan juga ada gubernur. Di tingkat 2, ada kepala daerah dan juga ada bupati, dan seterusnya seperti itu. Inilah yang menjadi kelemahan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah penyesuaian pada tahun 1959 dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang memutuskan bahwa pelaksana eksekutif adalah kepala daerah dengan dibantu oleh Badan Pemerintah Harian, dan pelaksana legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri bagi otonomi daerah tingkat 2. Kepala daerah dapat diangkat dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat juga di luar dari Dewan Perwakilan Daerah dengan syarat tertentu. Masa jabatan kepala daerah sama dengan masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala daerah istimewa dapat diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Untuk daerah istimewa, wakil daerah istimewa diangkat dengan tata caranya sama sesuai dengan ketentuan yang ada. Badan Pemerintah Harian terdiri dari 3-5 anggota kecuali anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelumnya. Anggota Badan Pemerintah Harian dapat diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan otonomi daerah. Periode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ekandari, NPM 1915041-047. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini membahas tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, dan terakhir Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom, di mana daerah otonom tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan daerah. Yang pertama yaitu provinsi atau daerah tingkat 1 atau yang biasa kita kenal dengan kota raya. Yang kedua yaitu kabupaten atau daerah tingkat 2, di mana biasa kita kenal dengan kota madya. Dan yang ketiga yaitu kecamatan atau daerah tingkat 3 yang biasa kita kenal dengan kota praja. Sebagai alat pemerintahan pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya. Yang kedua, menyelenggarakan koordinasi antar jawatan pemerintahan pusat di daerah. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan menjalankan tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepadanya oleh pemerintahan pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memiliki tugas yaitu untuk memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah. Kemudian, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh DPRD. Dan yang terakhir, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Nah, daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah-daerah otonomi biasa. Selain itu, untuk mempersiapkan terwujudnya dan terbentuknya daerah tingkat 3, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, di mana undang-undang ini sebagai peralihan untuk terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh Indonesia, atau undang-undang ini biasa dikenal dengan Undang-Undang Desa Praja. Undang-undang ini menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya. Pemerintahan lokal itu sendiri terdiri dari 2 lembaga, yaitu legislatif dan eksekutif. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu kepala daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah dan dibantu oleh Badan Pemerintah Harian atau BPH. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu, di mana masa jabatan DPRD tersebut adalah selama 5 tahun. Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota BPH juga memiliki masa jabatan selama 5 tahun, di mana kepala daerah tersebut merupakan pegawai negara dan memiliki tugas sebagai wakil dari pemerintah pusat sekaligus menjadi pejabat dari pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 disusun berdasarkan Pasal 18 Konstitusi Republik Nomor 4. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah otonomi khusus dan menghapus secara sistematis daerah-daerah otonomi khusus. Hal ini juga diterangkan dengan lebih jelas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana pasal 1 sampai 2 dan pasal 88. Akan tetapi, badai politik yang terjadi pada tahun 1965 hanya terjadi 29 hari setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 ditetapkan. Hal ini menyebabkan undang-undang ini tidak dapat berlaku secara mulus. Nah, perubahan konstelasi politik yang terjadi pada akhir tahun 1965 sampai 1968 menyebabkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Desa Praja tidak dapat diberlakukan. Disitulah berakhirnya masa periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan masa periode 5 tahun 1974. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang tidak dapat diberlakukan pada saat itu. Menurut undang-undang ini, Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 1 daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Kemudian, daerah otonom dan wilayah administratif ini dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan daerah. Pertama, kita bahas dulu mengenai daerah otonom. Daerah otonom ini dibagi menjadi 2 tingkat daerah tingkat pertama dan daerah tingkat kedua. Yang pertama, tingkat 1, yaitu nomenklatur daerah otonomnya daerah khusus ibu kota atau daerah istimewa, atau disebut dengan daerah tingkat 1 atau Dati 1. Yang tingkat kedua yaitu nomenklatur daerah otonomnya yaitu daerah tingkat 2 atau Dati 2. Kemudian kita membahas mengenai wilayah administratif yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama tingkat 1, terus tingkat 2, dan tingkat 2A. Nah, tingkat 1 ini merupakan ibu kota negara. Nah, tingkat yang kedua merupakan kabupaten atau kota madya. Dan tingkat 2A yaitu merupakan kota administratif. Untuk penyebutan daerah otonom dan wilayah administratif itu disatukan.
Yang pertama, untuk wilayah administratif provinsi dan daerah otonom tingkat 1, cara penyebutannya yaitu provinsi daerah tingkat 1. Misal, provinsi daerah tingkat 1 Riau. Yang kedua, untuk wilayah administratif ibu kota negara dan daerah otonomi khusus ibu kota Jakarta, cara penyebutannya yaitu provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ketiga, untuk wilayah administratif provinsi dan daerah otonomi istimewa disebut provinsi daerah istimewa. Daerah Aceh disebut dengan provinsi daerah istimewa Aceh, dan untuk Yogyakarta disebut dengan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat, untuk wilayah administratif kabupaten dan daerah otonomi tingkat 2 disebut dengan kabupaten daerah. Yang kelima, untuk wilayah administratif Kota Madia dan daerah otonom tingkat 2 disebut dengan Kota Madia daerah tingkat 2. Menurut undang-undang ini, titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat 2. Mengapa demikian? Karena daerah otonom tingkat 2 berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi dari masyarakat tersebut. Dapat disimpulkan dari yang saya jelaskan tadi, prinsip otonomi daerah dari undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raffi Nofrandi, NPM 1955041011. Kali ini saya akan menjelaskan peraturan otonomi daerah pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pada prinsip undang-undang ini mengatur penyelenggara pemerintah daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana sistem ketenagaan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Secara umum, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikutnya, setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 masyarakat meminta untuk dirubah, akhirnya undang-undang tersebut digantikan dengan periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana pada tanggal 15 Oktober disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang baru ini memperjelaskan dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintah di bawahnya. Demikian juga provinsi terhadap kabupaten atau kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPR semakin dipertegas dan diperjelas lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori dan dasar hukum tentang otonomi daerah. Yang pertama,
otonomi daerah terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan. Nah, selanjutnya, landasan teorinya, yang pertama ada asas otonomi. Asas otonomi ini menyangkut 3 hal. Yang pertama itu asas desentralisasi, yaitu di mana penyerahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonomnya demi untuk kesatuan NKRI. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, merupakan delegasi wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonomi untuk mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Yang ketiga, asas Medewebewit atau tugas pembantuan, di mana asas ini adalah dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang diminta bantuannya tersebut. Yang kedua, ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonomnya dengan menggunakan asas NKRI. Yang kedua ada sentralisasi. Sentralisasi di mana wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dari aspirasi prakarsa atau rakyatnya sendiri demi untuk kesatuan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Fadila, NPM 1955041013. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat otonomi daerah. Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2, yaitu tujuan daerah ialah menjadi otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan 1. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonomi yang bisa lebih baik dan meningkat. Ketiga, meningkatkan daya saing. Diharapkan otonomi daerah ini dapat meningkatkan daya saing dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah dengan tetap mengacu pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tujuan utama dikeluarkan kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh, sehingga kemampuan praksa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerah. Selanjutnya itu manfaat otonomi daerah. 1. Agar tidak dapat terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga pemerintahan berjalan lancar. 2. Pemerintah bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, namun dijalankan oleh pemerintahan daerah juga.
Ketiga, kesejahteraan masyarakat daerah semakin meningkat dan daerah juga dapat berusaha menampilkan keunggulan daerahnya masing-masing. Adapun dampak yang ditimbulkan dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu adapun dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identifikasi lokalnya yang ada pada masyarakat. Dampak negatifnya yaitu adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan negara, seperti korupsi, nepotisme, dan dapat juga menimbulkan pertengkaran antara daerah satu dengan daerah lainnya, ataupun bahkan dengan negara itu. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang otonomi daerah yang terjadi di Indonesia. Pada Rabu 24 April 2019, Wakil Presiden mengeluarkan statement pemerintah daerah jangan selalu bergantung terhadap pemerintahan pusat. Yusuf Kala meminta pemerintah daerah turut aktif menyelesaikan permasalahan di daerahnya masing-masing. Wakil Presiden pun meminta kepada seluruh ASN di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam menjalankan program pemerintahan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Di era reformasi dan kebebasan pers seperti sekarang ini, para pejabat daerah harusnya siap menghadapi kritik dan bekerja lebih baik untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada daerah otonomnya. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimanakah menjalankan sistem otonomi jika pejabat daerah tak mau mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat? Apakah akan timbul diskriminasi jika masing-masing daerah ingin menunjukkan keunggulan daerahnya? Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus tentang pembicaraan Wakil Presiden Yusuf Kala tentang pemerintah daerah tidak boleh bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, yang jadi permasalahannya ialah bagaimana jika pejabat daerah tersebut menjalankan otonomi daerah tanpa mendengarkan kritik dari masyarakat. Seharusnya pejabat daerah menjalankan otonomi daerah itu sesuai dengan keinginan atau kemauan masyarakat, sehingga tujuan dari pemerintahan tersebut dapat mudah untuk terlaksana. Apalagi sekarang sudah memasuki era reformasi dan juga kebebasan pers, di mana apabila pejabat daerah tersebut melakukan kesalahan ataupun hasil dari pekerjaannya tidak baik, maka masyarakat ataupun media itu bebas untuk mengkritiknya. Seharusnya pejabat daerah tersebut dapat menghadapi kritik-kritik tersebut atau bahkan mampu mengubah kritik-kritik tersebut menjadi kritik yang membangun. Lalu bagaimana jika pejabat daerah tersebut tidak mau mendengarkan kritik dari masyarakat? Maka sistem pemerintahan di daerah tersebut tidak akan berjalan lancar, karena bagaimanapun tidak mungkin pejabat daerah tersebut dapat membangun daerah itu sendirian tanpa bantuan masyarakat. Masalah 2 pada kasus 1 adalah apakah akan terjadi diskriminasi jika masing-masing daerah ingin menunjukkan keunggulannya. Menurut saya, hal itu tidak akan membuat diskriminasi. Dikarenakan prinsip otonomi daerah itu sendiri adalah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Tentunya dengan hal tersebut, masing-masing daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan semaksimal mungkin. Maka daerah tersebut dapat berkembang pesat tanpa bergantung dengan pemerintah pusat. Namun, di luar dari perbedaan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, maka itulah fungsi dari pemerintah pusat dengan adanya dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi itu sendiri adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk melakukan
tugas tertentu, sehingga tidak adanya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang kedua adalah desentralisasi. Bentuk desentralisasi untuk mengurai kesenjangan ini adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum diberikan untuk memeratakan keuangan yang ada di daerah, sehingga antara daerah yang mempunyai pendapatan yang kecil tidak merasa adanya perbedaan karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya tidak akan membuat diskriminasi dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah pusat berupa dekonsentrasi dan desentralisasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan studi kasus yang kedua, yaitu tentang optimalisasi otonomi daerah dinilai lebih baik daripada pemindahan ibu kota. Dilansir dari Kompas Jakarta, yang pertama, jika alasan pemindahan ibu kota untuk pemerataan, hal tersebut dapat terwujud dari otonomi dan desentralisasi. Yang kedua, pemerintah pusat justru belum secara maksimal dalam hal memfasilitasi kapasitas pemerintah daerah. Yang ketiga, program otonomi daerah yang sudah berjalan akan mendorong kemampuan daerah untuk mengelola kesejahteraan mereka masing-masing. Dan yang keempat, capaian jangka panjang arus urbanisasi masyarakat daerah ke Jakarta akan menurun karena tingkat kesejahteraan daerah yang kalah dibanding dengan ibu kota. Bahan yang pertama, apa pengaruh sistem dari otonomi daerah dengan tujuan pemerataan apabila dilakukan pemindahan ibu kota? Permasalahan yang kedua, akankah semakin banyak oknum dari pemerintahan daerah yang melakukan korupsi apabila dilakukannya pengoptimalan otonomi daerah? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan studi kasus 2, pertanyaan 1, yaitu apa pengaruhnya sistem otonomi daerah apabila dilakukan pemindahan ibu kota. Menurut saya, dengan sistem otonomi daerah ini akan jalan lebih baik lagi, dan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi akan lebih merata lagi, karena dengan adanya pemindahan ibu kota maka akan terjadi pemisahan antara pemerintahan pusat dan pusat ekonomi. Nah, karena hal itulah yang membuat pemerataan akan lebih merata lagi karena dua pusat ini dipisahkan. Saya akan membahas tadi kasus tentang akankah semakin banyak oknum pemerintah daerah yang korupsi dengan adanya pengoptimalan daerah. Menurut saya, dengan adanya pengoptimalan daerah, maka dapat mengurangi kejahatan korupsi itu di Indonesia ini, seperti pengoptimalan pendanaan daerah, pengoptimalan pengelolaan barang milik daerah, dan pengoptimalan pengelolaan dana desa. Pengoptimalan yang dilakukan harus dengan baik agar tidak terjadi kejahatan korupsi di Indonesia ini. Itu korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat atau daerah dan bahkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan pengoptimalan dengan baik itu, semoga Indonesia menjadi aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia